Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyyil qadir alladzi hassana 'alal iqradi wa inzaril mu'sir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul awwal wal akhir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu tahir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zakiyyil anasir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ulil fadaili wal mafakhir. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kita haturkan pula kehadiran Allah atas limpahan karunia yang diberikan selalu kepada kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bil iqrad wa fi inzaril mu'sir wa tarhibu min irtikabid dainil muaddi ilal iflas. Ini bab menggemarkan pada menghutangi orang dan pada memberikan tempo kepada orang yang sedang sulit membayar hutang dan menakuti daripada berhutang yang membawa kepada kebangkrutan. Yang pertama, iqrad, yaitu menghutangi orang. Di dalam fikih disebut menghutangi itu adalah tamliku syai'in ala ayyuradda badaluhu, memilikan sesuatu kepada orang atas dikembalikan gantiannya. Nah, itu ngarannya adalah iqrad, bahasa kita berhutang, menghutangi. Kalau kita mengambil sesuatu dari orang lain dan mengembalikan gantiannya, nah itu adalah berhutang. Lain hal dengan meminjam. Meminjam itu mengembalikan barangnya, bukan mengembalikan gantiannya. Minjam pang duit 1.000, minjam duit 100.000 buat di kantong. Nah, kayaknya datang belikan pulang duit itu minjam ngarannya. Nah, amun bahutang pang 100.000, nah kawan dia ulanja akan nukar ini nukar itu, kayaknya dibulikakan 50 ribuan ke 2 lembar, 20 ribuan ke 5 lembar hurufannya, puluhan ribu ke 10 lembar gantiannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Firman Allah Ta'ala, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan membayar hutangnya, panadhiratun,
maka orang yang menghutangi itu hendaknya memberikan tempo ila maisarah sampai dia mudah membayar hutangnya. Dan bahwa kamu bersedekah, artinya inya kada kau bayar hutang, dah diberiakan aja. Nah, khairun lakum, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama fikih mengatakan bahwa memberikan tempo itu adalah wajib. Fa'alaikum ta'khiruhu wujuban ila waqtil yusri. Ujarnya, aku kada kawa bayar hutang dulu nah, kada genang dibayar-bayarakan. Nah, kita nang mahutang ini wajib memberikan inya tempo. Ayo seminggu jam ku tunda, ku beri tempo. Seminggu kena bayari. Nah, diberi tempo. Itu disebut inzaril mu'sir atau panaziratun ila maisarah. Memberikan tempo, maulur waktu, itu mempunyai fadilat yang sangat besar, mempunyai pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yastazillu fi zillillahi yawmal qiyamah la rajulun anzara mu'siran hatta yajida syai'a aw tasaddaqa alaihi bima yatlubuh yaqulu mali alaika sadaqatun ibtigha'a wajhillah wa yakhriqu sahifatah. Sesungguhnya awal-awal manusia yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, seseorang yang memberikan tempo kepada orang yang kesusahan sehingga dia mendapatkan sesuatu, atau dia sedekahkan atasnya dengan yang ia tuntut itu. Dia berkata, hartaku atas engkau itu adalah sedekah semata-mata karena Allah, dan dia rubik catatan hutangnya. Nah, jadi kalau kita menghutangi orang itu ada dua. Apabila yang bersangkutan belum bisa membayar, satu, kita beri tempo sampai inya bisa membayar, atau kita sedekahkan atasnya hutangnya itu dan kita rabit bun hutang itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man anzara mu'sira falahu kulla yaumin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain fa idza halla ad-dainu fa anzarahu ba'da dhalik falahu kulla yaum mithlaihi sadaqah. Barang siapa yang memberi tempo akan orang yang kesulitan bayar hutang, maka bagi dia itu tiap-tiap hari sedekah sebelum sampai tempo hutangnya itu. Ini orang ada berhutang lawan kita 100.000, kita datangi nak menagih hutang, ujarnya wah ini kada berduit lagi nah, kecuali seminggu-minggu kena. Nah, kita beri tempo seminggu. Nah, jadi kita setiap hari menunggu seminggu itu dihitung sedekah. Setiap hari kita bersedekah, pahalanya, pahala memberi temponya seminggu itu, nah tiap hari kita hukum bersedekah. Misalnya kita 100.000 kita menghutangi inya, karena inya belum kawa bayar, kita beri tempo seminggu, maka dalam seminggu itu kita tiap hari dapat pahala sedekah 100.000 rupiah. Setiap hari 100.000, setiap hari 100.000.
Apabila sampai tempo hutangnya dan dia beri tempo lagi sesudah itu, maka baginya tiap-tiap hari 2 kali lipat sedekah. Masa minggu bang janji datangi ya seminggu, ujarnya belum kawa jual lagi nah, minta tempo pulang seminggu. Nah minggu nang kedua ini tiap hari kita sama bersedekah dengan 2 kali lipat. Misalnya kita mau hutangi 100.000, jadi tiap hari kita bersedekah 200.000 jadinya. Saben hari bersedekah 200.000 sampai tempo yang ditentukan itu. Nah itu kelebihan orang yang memberikan tempo, memberikan ulur waktu kepada orang yang belum sanggup membayar hutang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah oleh karena itu anjuran agama bahwa kita diperintahkan memberi tempo kepada orang yang belum mampu bayar hutang. Nah agama kita sangat melarang keras. Melarang keras apa? Riba. Riba itu kan bila kada kau bayar beganal bunga. Asal bunganya 10.000, janji sebulan, kada kau bayar jadi 20.000 bunganya. Kada kau bayar jadi 30.000, kepentingannya ganal pada mamanya. Nah makanya itu Allah dalam Al-Quran menyatakan yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba itu. Wa yurbis sadaqat, Allah mengembangkan sedekah. Siapapun yang berbuat riba itu dihancurkan Allah. Al-Quran menyebutkan demikian. Hancur itu artinya hancur hartanya, bisa hancur agamanya, bisa hancur jasmaninya, bisa hancur rohaninya. Orang berhutang riba, bina kada ada hancur-hancurnya, kelihatannya nih bina bertambah aja hartanya, itu beluman lagi. Allah pasti dalam Al-Quran menyebutkan menghancurkan orang yang melakukan riba itu. Nah yang paling sakit adalah orang yang dihancurkan Allah agamanya. Nah hartanya kelihatan bertambah, jasmaninya makin sihat, keluarganya makin makmur, tetapi agamanya dihancurkan oleh Allah sehingga dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah itu yang ditakutkan tentang riba-riba itu. Allah sangat melarang riba dan Allah memerintahkan kalau orang kada kau bayar hutang diberi tempo sampai inya mampu membayar hutang itu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul jannata fara'aitu maktuban ala babiha as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi 18 rawahu Tabarani wal Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku masuk ke dalam surga, aku lihat di pintu surga itu tertulis bermula sedekah itu dilipat gandakan 10 kali dan menghutangi itu dilipat gandakan 18 kali. Nah, jadi kadang-kadang dalam beberapa keadaan menghutangi itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Sebab sedekah itu kadang-kadang kita memberi kepada orang yang kada perlu. Nah kalau orang yang berhutang itu pasti orang yang perlu. Pasti orang yang perlu. Nah oleh karena itu pahalanya 18 kali dibanding sedekah kepada orang yang tidak perlu itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab fikih disebutkan hukum-hukum kita menghutangi orang. Apa hukumnya kita menghutangi orang itu? Nah, menghutangi orang itu kadang-kadang hukumnya bisa sunat. Artinya mau kada kita hutangi kada berdosa juga. Mau kita hutangi berpahala. Nah, nang sunat kita hutang ini apa? Orang-orang nang perlu.
ka ikradil muhtaj, seperti menghutangi orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan. Ini sunat. Bahutang pang duitna, aku nih parlo bener hendak nukar sepeda motor, asa kauyuhan berjalan jauh lawan gawian. Nah ini muhtaj, orang bahagia. Nah kita menghutangi orang seperti itu sunat. Wa wujuban, kadang-kadang kita menghutangi orang tuh hukumnya wajib. Ka ikradil muttar, seperti menghutangi orang yang dalam keadaan darurat. Bahutang pang barasna, aku sudah berapa hari di rumah kada makan. Nah ini sudah dalam keadaan darurat. Nah menghutangi orang seperti itu wajib. Wa hurmatun, dan bisa juga menghutangi itu haram. Kazannihi sarfahu ila ma'siyah, seperti dia menyangka kuat bahwa ini kalau dihutangi digunakannya untuk maksiat. Nah itu haram kita menghutangi. Ini mau dihutangi sudah jelas bakal maksiat di bawahnya duitnya ini. Nah, itu haram kita menghutangi. Wa karahatun, dan ada juga hukum menghutangi itu makruh. Kawahmi sarfihi ila maksiatin, seperti ada sangkaan dari kita kalau dihutangi ini bisa maksiat. Ada sangkaan, ada galagat, namun dihutangi ini kayaknya orang ini pacang maksiat. Nah itu makruh. Tapi kalau yakin ini maksiat, nah itu haram menghutangi. Nah ada pula menghutangi itu hukumnya mubah, hukumnya boleh. Itu menghutangi orang-orang kaya nang kada memerlukan, dan inya kada hendak berhutang lawan kita. Ada orang sugihnya kada berucap berhutang, kada kita nawari cuma nak berhutang, nak menghutangin. Nah itu boleh aja juga. Nah jadi berhutang tadi macam-macam hukumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara ala muslimin fid dunya satara alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah wal Hakim wa sahaha wa rawahu Ibnu Majah mukhtasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dari orang Islam, dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah berikan dia kelapangan dari satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Hari kiamat itu banyak kesusahan-kesusahan, kehausan, kelaparan, kepanasan, dan lain-lain kesusahan. Nah kalau dalam dunia ini kita ketujuh melapangkan orang yang dalam keadaan kesusahan, termasuk tadi menghutangi. Nah orang ini pacang ke penjara, kada dibantu, kada dihutangi. Nah kita hutangi supaya selamat. Nah itu ngarannya melapangkan kesusahan orang yang susah. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan di dalam dunia, Allah mudahkan atasnya dunia dan akhirat. Termasuk di sini orang nang memberi timpu nang kada kau bayar hutang. Nah, bila mana kita dalam dunia ini memberi timpu orang yang kada kau bayar hutang itu, nah karena di dalam dunia ini juga dan di akhirat Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita.
Wa man satara ala muslimin fid dunya, barang siapa menutupi atas seorang muslim dalam dunia, Allah tutupi atasnya keaibannya dunia dan akhirat. Orang mukmin, orang muslim, manusia ini semuaan ada aibnya. Nang kada ada celak tu Rasulullah, para nabi, para rasul. Nah, setiap orang manusia itu ada aib, ada kelakuannya yang dianggap cacat. Nah, kita tahu, oh kelakuannya itu kada bagus. Mengko makan orang tuh orang kada menghargai lagi lawan inya. Nah, kalau kita menutupi keaiban orang itu, maka Allah akan menutupi keaiban kita di dunia ini dan di akhirat lainnya. Kita tahu kelakuannya nangka itu, oh, orang ini, orang ini itu. Nah, kita sembunyikan, kita rahasiakan. Jangan sampai keaibannya itu diketahui orang sehingga orang kadang menghargai lagi akan inya, sehingga orang akan merimihkan inya. Kita tutupi aibnya itu. Nah, Allah akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Ta'ala menolong hamba selama adalah hamba itu menolong saudaranya. Nah, kalau kita penolongan, kita ditolong Tuhan juga, itu artinya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Ujar Nabi kita, janganlah kamu membuat takut dirimu sendiri sesudah amannya diri itu. Nah, diri ini jangan diulah takut. Sahabat bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Qala, ujar Nabi kita, ad-dain, hutang. Artinya apa? Jangan hendak berhutang, karena berhutang itu mengakibatkan diri kita kada tenang, diri kita kada aman. Dulu kita nyaman, kasana kamari bebas, anak kasana kamana kada jenang supan. Nah, sekarang berhutang. Akhirnya kada kau bayar hutang, lalu supan. Kita bertamu nama hutangi beliau. Ada dilanggar kada jadi kalanggar. Jadi membuat diri takut. Nah, Nabi, janganlah kamu membuat dirimu takut sesudah aman. Artinya apa? Jangan berhutang kalau anggaran kada kau membayar hutang itu. At-targhib fi ayyam yal mustaqridu awil mutazawwiju al-wafa wal mubadarati ila qada'id dain wa tarhibu min adami dzalik. Kemudian ini bab menggemarkan bahwa berniat orang yang berhutang itu atau orang yang kawin itu menunaikan maharnya dan bersegera membayar hutangnya dan menakuti daripada ketiadaan demikian. Nah, orang yang berhutang itu hendaknya waktu berhutang itu ada niat membayar hutang. Kita ini berhutang, nah kita berniat sudah, karena hutang ini kubayari. Nah, itu sangat dianjurkan di dalam agama kita. Dan segera membayar hutang itu pun termasuk yang dianjurkan dalam agama kita. Walaupun kita kada sampai timpu, tapi duitnya sudah ada membayar hutang, disuruh segera membayar hutang itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa ghairuhuma ka Ahmad. Orang yang mengambil harta manusia, berhutang artinya, tapi dia bermaksud membayar hutang itu, Allah bayarkan hutangnya. Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk membayar hutang itu. Siapa yang mengambil harta manusia, berhutang,
tapi berniat kada hendak bayar hutang, nah, Allah akan binasakan dia. Ini mulai berhutang sudah berniat pacang ada membayari, atlafahullah, Allah binasakan dia. Wa an Maimun al-Kurdi an abihi radhiyallahu anhu ma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahri aw kathur laysa fi nafsihi ay yu'addi ilayha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilayha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Ujar Nabi kita, siapa jua laki-laki nang mengawini perempuan, baik jujurannya larang atau jujurannya murah, tapi dalam hatinya itu ada niat kada hendak membayar jujuran, inya menipu, menjujur bebinian dikawininya, jujurannya kayaknya bulan dudi jarnya, ayo 10 juta aku jujur, jujurannya berdudi, boleh aja berdudi jujuran itu kada apa-apa, tapi niat di hati sudah ini hendak menipu. Nah, maka laki-laki tadi mati, dia akan dibangkit di akhirat sebagai orang yang berzina ngarannya. Nah, karena niatnya tadi sudah khianat, niatnya hendak menipu orang. Wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu an yu'addiya ila sahibihi haqqahu khada'ahu hatta akhadha malah famata wa lam yu'addi ilaihi dainahu laqiyallahu wa huwa sarikun, rawahu Tabarani. Apa jua seseorang yang berhutang berniat kada hendak membayar hutang itu, dia tipu saudaranya, diambil hartanya, maka laki-laki itu mati belum bisa bayar hutang, maka dia bertemu Allah nanti dianggap sebagai sarikun, orang yang mencuri, itu maling ngarannya. Jadi disuruh kita waktu berhutang itu ada niat dalam hati untuk membayar hutang ini kalau ada dapat rezeki. Nah, niatakan itu, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk membayar hutang tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi zulmun wa iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi', rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kada bayarnya orang yang mampu itu satu kezaliman. Satu kezaliman. Kita berhutang, kita mampu bayar tapi kada hendak bayar, nah itu zalim ngarannya. Sepeda motor ada beisi, motor ada beisi, kabun banyak beisi, hutang kada mau bayar lawan orang. Nah ini kezaliman. Matlul ghani zulmun. Kada bayarnya orang yang berduit itu terhadap hutangnya zulmun, kezaliman. Ini bila sudah sampai tempo dan ditagih, amunnya orangnya kada menagih-nagih, inya kada bayar tuh kada zalim lagi ngarannya. Misalnya kita berhutang lawan orang, kita kawai bayar cuma orangnya kada menagih-nagih, nah kada kita bayari dulu. Karena orangnya belum datang, belum menagih hutangnya, itu kada zalim ngarannya. Nah kalau orang sudah menagih hutang, timpunya memang sudah sampai, kita kada bayar padahal kawa bayar, nah itu zalim ngarannya. Dan apabila dihiwalahkan salah seorang kamu atas orang yang kaya, maka hendaklah dia mengikuti. Ujarnya, aku kada beisi duit nah bayar hutang lawan ikam. Nah, ujarnya aku kada beisi duit bayar hutang lawan ikam. Tapi ikam tagih lawan si anu toh, ini ada hutang lawan aku banyak.
nya sugih aja wah ini. Nah kita nang menghutangi mesti menurut itu. Kita paliat tabi hendaklah kita mengikuti itu. Datang ya nang kaya tadi, kan adakah hutang lawan si anu, ada nabi hari, nya ada hutang lawan aku. Nah itu hiwalah ngarannya. Wa iza utbiya ahadukum ala maliin paliyat tabi'. Misalnya inya kadua nikah menagih hutang itu atau karena apakah inya kadua ni menagih, padahal orangnya sugih aja nang hutang lawan inya nih, sehingga inya kada kawa bayar lawan orang. Jadi jarnya aku kawa bayar hutang tapi kamu tagih ke sana yang banyak hutangan aku itu. Nah kita menagih ke sana, orangnya sudah selamat nang kada kawa bayar ini. Itu ngarannya dalam kitab fikih disebut hiwalah. Nah kemudian at-targhib fil ityan bima amarallahu bih wal intihau amma naha anhu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astagfirullah dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم